Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Hari ini kita akan berbicara tentang sistem persamaan linier tiga variabel. Dari sini kita akan bisa menyusun konsep sistem persamaan linier tiga variabel serta menunjukkan masalah kontekstual sistem persamaan linier tiga variabel. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendapati situasi seperti ini? Pernahkah kalian mendengar cerita seperti ini? Tadi pagi, Rasya pergi ke supermarket. Dia membeli apel yang sedang promo pada hari ini, 4 kilo, dan jeruk sebanyak 2 kilo. Dari cerita yang saya dengar, dia hanya membayar 70.000. Siang hari Rana juga membeli barang yang sama di supermarket ini, dan dia membeli barang yang sama dengan Rasya. Hanya saja, dia membeli 5 kilo apel dan 3 kilo jeruk. Ternyata dia menghabiskan uang sebesar Rp95.000. Mendengar cerita mereka, saya jadi tertarik untuk membeli apel dan jeruk di supermarket ini. Jika saya ingin membeli 8 kilo apel dan 5 kilo jeruk, kira-kira berapa uang yang harus saya keluarkan? Apakah kalian tidak asing dengan kasus permasalahan seperti itu? Pernah dengar bukan? Ketika waktu SMP, kalian sering sekali disuguhi dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Bagaimana kita menyelesaikan kasus semacam ini? Biasanya, kita membuat pemisalan dulu. Misal X adalah harga apel per kilo dan Y adalah harga jeruk per kilo, maka kita nanti akan mendapatkan sebuah persamaan. Pertama, dari rasya yaitu 4 kilo, 4X ditambah 2Y sama dengan 70.000. Bentuk ini kita sebut sebagai bentuk persamaan linier dua variabel. Sedangkan pada kasusnya Rana, kita mendapatkan 5X plus 3Y sama dengan 95.000. Sudah ingatkah kalian dengan permasalahan seperti ini? Dari kasus tadi, kita ketahui bahwa kita mendapatkan persamaan 4X plus 2Y sama dengan 70.000, di mana X di sana disajikan untuk mewakili dari nilai harga apel. Kita juga mendapatkan persamaan 5X plus 3Y sama dengan 95.000, dengan X yang membicarakan nilai daripada harga apel. Sedangkan Y membicarakan tentang nilai daripada harga 1 kilo buah jeruk. Pada persamaan 1 dan persamaan 2 membicarakan hal yang sama. Maka variabel yang dibicarakan pun adalah sama, yaitu X dan Y. Kekonsistenan variabel inilah yang akhirnya dari dua buah persamaan ini akan membentuk yang kita sebut sebagai sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel kita bisa membuat dalam bentuk umumnya dengan nilai sebagai berikut. Ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ada A2X ditambah B2Y sama dengan C2, di mana A1, B1, C1 adalah bilangan real. Sedangkan X dan Y-nya adalah peubah atau yang kita sebut sebagai variabel.
Lalu apa hubungannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel yang akan kita pelajari? Kalau tadi sistem persamaan linear 2 variabel. Lalu, ketika kita berbicara tentang sistem persamaan linear 3 variabel, apa artinya? Bahwa kita membicarakan 3 variabel. Jika tadi berbicara tentang jeruk dan apel, maka jika 3 variabel, maka ada 3 hal yang kita bicarakan. Bisa berupa pemisalan nilai X, Y, dan Z, atau A, B, C, atau P, Q, R, bahkan juga pemisalan ini bisa berupa 1 per X, 1 per Y, ataupun 1 per Z. Yang harus kita ketahui bahwa variabel yang dibicarakan adalah harus membicarakan sesuatu yang sama, harus konsisten. Ketika X membicarakan tentang jeruk, maka jeruk yang dibicarakan. Ketika Y perwakilan dari sebuah harga apel, maka Y perwakilan daripada harga apel secara konsisten. Dan jika Z merupakan perwakilan daripada sebuah harga anggur, maka Z harus konsisten berbicara tentang harga daripada anggur. Bagaimana? Kalian sudah bisa membuat gambaran apa yang akan kita pelajari? Bagaimana sistem persamaan linear 3 variabel itu dapat terbentuk. Jangan pernah berhenti belajar, karena mereka yang ingin berhenti belajar dan menuntut ilmu adalah hanya sebagai pemilik masa lalu. Tapi mereka yang terus giat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Saya akhiri, sampai ketemu pada section berikutnya. Sampai jumpa. Dah.